Enak banget ya kerja di Pegadaian kayaknya ya. Nah, ini kan fasilitasnya udah banyak banget, manfaatnya juga banyak banget. Bapak pernah nggak sih kayak, aduh kayaknya ini fasilitasnya bisa gue manfaatin sama gue, keluarga gue dan teman-teman atau saudara gue deh, gitu nggak Pak? Kalau di Pegadaian kan rata-rata apa ya? Siap? Enjoy the podcast. Welcome back Geng Ngaco. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Beliau adalah Kepala Pimpinan Wilayah 1 Pegadaian. Ini dia Bapak Mulyono. Halo Pak. Hai. Apa kabar Pak? Baik, Baik ya. ya. Lagi apa nih Pak? Lagi sibuk apa sekarang Pegadaian? Ya, Pegadaian ini kan lagi musim PPKM ya. Iya. Jadi kita sibuk lebih meningkatkan di transaksi dan pemahaman digital lah. Oh, tetap ya transaksi tetap jalan ya Pak ya? Jalan. Jadi banyak WFH juga banyak transaksi digitalnya. Sekarang lebih digital ya Pak ya, Lebih lagi digital. PPKM kayak gini ya. Bisa diceritain nggak Pak, seperti apa sih di Pegadaian di wilayah 1? Bapak pegang wilayah 1 ya sekarang ya? Iya. Wis keren. Ya, Pegadaian wilayah 1 itu kan atau cerita saya dulu lah sebelum ke wilayah 1. Boleh Bapak dulu ya? Boleh. Jadi kan saya baru di Jakarta kan Januari akhir kemarin. Januari kemarin, Itu di pemimpin wilayah Pegadaian Jakarta 1. Heeh. Jakarta itu terbagi 2 wilayah, yaitu wilayah 1 meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Ya. wilayah Jawa Barat di Bekasi, Kerawang, Bogor, Depok. Terus ada wilayah Jakarta 2 ya. Jakarta 9 itu meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang dan Banten. Nah, saya di wilayah 1. Di wilayah 1. Lebih ke ini ya Jakartanya ya. Lebih ke Jakartanya, iya. Bekasi juga dipegang loh bapaknya Iya, loh. Bekasi sama Bogor. Berarti sebelum di Jakarta di mana Pak? Kan tadi bilang Januari ya baru Iya. sini. Jadi saya 4 tahun sebagai senior vice president atau pemimpin wilayah di Jawa Tengah DIY. Oh. Jadi di sana namanya Kanwil 11, kalau di sini Kanwil 8. Iya. Terus sebelumnya 2015 sampai 2017 di General Manager Divisi Produk Emas di Jakarta. Wow. Sebelumnya lagi di Riau tahun 2012 sampai 2015 saya pemimpin wilayah di Riau di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Wow, berarti udah sangat panjang ya perjalanannya ya. Ya begitulah, Insya Allah. Alhamdulillah. Dulu berarti memulai karir itu langsung sebagai pegawai di Pegadaian atau gimana Pak? Oh, kalau saya dulu lewat jalur pendidikan di STAN ya. Wow, saya mau banget loh Pak dulu masuk STAN tapi saya nggak masuk ternyata. Jadi apa ya di Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan di situ ada jurusan Pegadaian. Yeah. Di diploma 2 saya tahun 90 ya, 8990. Terus kalau yang STAN-nya itu kan diploma 3. Jadi saya masuk yang di Pegadaian, di 2 Pegadaian pada saat itu. Ya pada saat itu memang kita disiapkan untuk menjadi pemimpin cabang pada saat itu di Pegadaian. Jadi kita ya dari awal sudah mulai semangat untuk bisa menerima estafet kepemimpinan dulu kata senior kita gitu. Udah ini ya, udah ada bibit nih gitu ya. Kita dibilang begitu dulu. Lalu? Ya terus perjalanan karir kan sudah cukup panjang, bahkan ya mungkin panjang lah, lebih tua dari usia Mbak mungkin. Kita udah 30 tahun di Pegadaian. Wow, iya lebih tua daripada saya Pak. Jadi tahun 91 kita lulus wisuda di STAN, terus penempatan di beberapa tempat, mulai menjabat sebagai senior vice president atau level pimpinan senior ya tahun 2012 itu sampai sekarang. Wow, langsung ya perjalanan karirnya menanjak terus ya Pak ya. Ya alhamdulillah, mungkin perjalanan kan usaha yang kita lakukan, kreativitas kita, terus juga adaptasi dengan dinamika yang kita ikuti kan, perkembangan zaman.
harus kita ikuti juga. Iya, Seperti apa perubahan-perubahan lingkungan kita ikuti. Jadi ya alhamdulillah bisa sampai ke level saat ini ya. Oh iya, alhamdulillah ya. Kalau dari Bapak sendiri selama berarti total udah 30 tahun 30 tahun bekerja di sini, udah 30 tahun ya. 30 tahun ya. Apa sih achievement yang udah Bapak raih gitu selama 30 tahun ini? Lama banget loh itu. Ya kalau sebagai karyawan kita sih seneng ya bekerja di Pegadaian yang melayani kan. Dan Pegadaian itu kan melayani masyarakat untuk pembiayaan pada awalnya. Gitu. Tapi yang senang sekali kita bisa memberikan nilai tambah value terhadap Pegadaian sendiri dengan berbagai inovasi kan. Ada yang tadinya hanya melayani gade saja, terus ke pelayanan fidusia atau pembiayaan usaha, terus juga ke pembiayaan kepemilikan emas, ya. Terus juga ke transformasi digital. Sekarang terus juga udah peningkatan kompetensi ya, selalu ditingkatkan karyawannya untuk kompetensi dan kapabilitasnya. Jadi selalu update dengan dinamika bisnis kita yang senang di Pegadaian seperti itu. Jadi nggak terasa ya tiba-tiba udah 30 tahun. Iya. Tapi yang paling berkesan ya pada saat menjadi general manager produk emas. Wow. Pada saat itu sudah ada produk tabungan emas Pegadaian, tapi belum diresmikan. Jadi kita ikut bisa mengawal 1,5 tahun sampai sekarang sudah menjadi produk unggulan Pegadaian, produk tabungan emas. Investasi emas ya. Investasi emas, jadi jual beli dengan sistem titipan. Iya. Aku udah dulu kemarin tuh udah sempet tahu tentang investasi emas itu. Jadi katanya 100.000 aja kita udah bisa nabung ya Pak ya? Iya, dari situ ya. Jangankan 100.000, kalau sekarang harga emas 900 berarti 9.000 sudah bisa investasi. Karena dalam pecahan terkecil 0,01 gram. Oh, 0,01 gram aja kita udah bisa beli ya? Beli bisa, ya. Jadi investasi kan nggak harus mahal dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Iya, benar. Saat ini juga seluruh Indonesia sudah mungkin lebih dari 3 juta nasabah tabungan emas. Oh iya, yang punya tabungan emas di Pegadaian? Iya. Wow, banyak ya? Sekitar itu, terus juga lebih dari 5 ton penjualannya mungkin sejak ada tabungan emas. Berarti meningkat banget ya Pak ya? Ya, itu memang menjadi produk unggulan kita. Selain pembiayaan, jadi ada semacam produk investasi. Jadi kalau tidak hanya pinjam dana saja di Pegadaian atau tidak hanya peminjaman uang saja, tapi juga ada fasilitas untuk investasi bagi masyarakat. Nah, itu salah satu nilai lebih yang membuat kita tambah bersemangat juga. Tambah jaya, tambah maju gitu ya. Tambah bermanfaat. Kalau dari pemerintah sendiri kan mereka punya program UMKM ya Pak ya. Terus katanya Pegadaian ikut berserta untuk partisipasi apa itu Pak? Oh iya, ada usaha mikro kecil dan menengah kan memang segmen Pegadaian ada di situ. Jadi mayoritas customer kita memang di middle low lah ya. Terus juga kegiatan usahanya juga usaha dan industri kecil. Itu memang menjadi prioritas kami juga dalam pengembangannya. Kita ada ikut program pemerintah yang namanya Ultra Mikro. Jadi pembiayaan usaha di bawah 10 juta. Namun itu juga kita ada pembiayaan usaha secara umum ya, bisa melakukan pembiayaan sampai 500 juta bisa juga, sampai 1 miliar juga bisa. Kita fokus yang program pemerintah yang ultra mikro, kita menjadi sangat konsentrasi. Selain itu di era pandemi ini juga Pegadaian kan banyak pengusaha mikro kecil yang terdampak. Kita juga melakukan program pemerintah tentang restrukturisasi kredit dan relaksasi kredit juga. Jadi restrukturisasi kredit yaitu mengulangi perjanjian baru untuk diberikan kelonggaran waktu pembayaran angsuran. Kalau relaksasi kredit ya sama, lebih banyak untuk perpanjangan waktu untuk angsurannya. Begitu sih. Oh gitu. Berarti oke juga ya Pak ya, Pegadaian ya, benar-benar nge-support pemerintah banget ya ininya ya. Ya karena memang Pegadaian kan badan usaha milik negara. Iya, BUMN. State ownership enterprise lah. Jadi sahamnya 100% masih punya pemerintah. Jadi kita terpercaya, masyarakat juga percaya kepada pemerintah. Dan saya di Pegadaian wilayah Jakarta 1 kan
pusatnya pemerintahan. Iya, Jadi memang untuk nasabah juga banyak yang middle up, banyak nasabah-nasabah atau customer kita yang levelnya sudah level pengusaha menengah lah. Jadi cara pelayanannya juga mungkin beda Pak dengan di Jawa Tengah. Iya benar. Terus juga lebih dikenalkan kepada transaksi digital karena setiap hari Minggu aja transaksi pelunasan kita bisa sangat tinggi trafficnya, lebih dari 1.000 transaksi. Iya. Iya, benar. Berarti kalau dari Bapak sendiri sebagai kepala pimpinan wilayah ya, wilayah 1 Pegadaian, apa sih Pak yang mau Bapak target capain gitu di tahun ini? Oh, kalau yang perusahaan ya, kita sebagai perusahaan. Iya, perusahaan dulu deh ya, sebagai wilayah dulu. Regional 1 Jakarta itu kan mempunyai tugas dari pengurus kami ya, jajaran direksi memberikan target-target kepada kita yang dikemas dalam bentuk rencana keuangan dan anggaran perusahaan atau RKAP. Jadi untuk mencapai visi sebagai sebuah perusahaan yang paling bernilai di industri keuangan, kita kan harus mencapainya melalui rencana kerja anggaran tahunan. Jadi kalau RKAP tahunannya kita tercapai ya nanti visi perusahaan tahun 2023 tercapai juga. Nah, kita fokus untuk pencapaian di RKAP. Tentunya di situ meliputi pencapaian aspek keuangan, aspek operasional, aspek pengembangan SDM. Jadi semua aspek di industri keuangan yang kita capai sesuai dengan yang ditargetkan oleh pengurus atau jajaran direksi. Targetnya berapa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Ya lumayan sih kalau untuk kami target salesnya itu sekitar 15,8 triliun 1 tahun. Wow. Salesnya. Sampai tahun ini ya berarti ya? Iya, sampai tahun ini sudah 9,5, lumayan lah. Jadi, lebih dari setengahnya ya berarti ya? Karena sudah bulan ke-8. Iya sih. Nggak terasa sudah 8 bulan. Iya ya Pak ya? 2021 bukan 6 bulan tapi udah 8 bulan. Saya pikir masih kayak baru 5 bulan, baru 6 bulan gitu. Kita malah sudah sebentar lagi sudah habis ini tahun. Kalau dari Bapak sendiri kan ini PPKM, maksud saya aja ngerasa struggle banget dari PPKM ini. Kalau Bapak sendiri sebagai ketua pimpinan pasti berat banget ya Pak ya. Maksudnya apa sih yang Bapak lakukan sampai akhirnya bisa mencapai target itu gitu loh. Jadi pandemi COVID ini kan tidak dipersiapkan oleh masyarakat secara umum ya. Iya. Termasuk pemerintah. Betul. Gitu ya. Namun dengan kondisi ini memaksa kita harus bisa mempunyai skenario. Makanya kita ya mengikuti terus aturan pemerintah untuk pertama adalah betul-betul menjaga kesehatan karyawan. Karena karyawan itu kan aset. Iya betul. Ya. Jadi kita ikuti protokol pemerintah, ikuti protokol menghindari kerumunan dengan work from home. Work from home juga masih diberlakukan ya. Kita termasuk salah satu sektor esensial, jadi masih bisa buka tapi dengan 25% capacity gitu. Jadi orang butuh layanan Pegadaian di saat PPKM ya sangat bisa dibantu dilayani, tapi kita bisa yang non operasional hanya 25% karyawan yang masuk untuk melaksanakan pekerjaan, lainnya bisa dilakukan di rumah. Tapi untuk layanan pembiayaan, layanan kredit kita standby. Namun dari itu juga kalau ada karyawan yang pada saat itu terkena atau terdampak ya kita WFH-kan kantornya, kita tutup sementara untuk dilakukan sanitasi gitu sampai sehat benar baru nanti dibuka kembali gitu. Jadi kehati-hatian kita dalam menghadapi PPKM secara internal itu ada di forum namanya Insiden Manajemen Pegadaian yang di-lead langsung oleh kantor pusat. Jadi termasuk pemberian vitamin kepada karyawan, terus juga vaksin. Vaksin itu wajib bagi semua karyawan ya. Dari mulai pertama kita bulan kemarin ya Oktober 2020 sudah vaksin, kita sudah ikut yang pertama, gelombang pertama sampai sekarang itu masih proses vaksin yang kedua. Masih. Jadi apa yang
dicanangkan oleh pemerintah kita ikuti untuk dilakukan secara internal, sedangkan secara eksternal kita tetap melayani masyarakat, karena di dalam kondisi seperti ini juga masyarakat butuh sekali pembiayaan, katakanlah fast-cash lah ya, butuh uang cepat gitu. Iya, benar. Ya, yang belum transaksi digital kan bisa di Pegadaian gitu. Tapi yang ingin transaksi digital di Pegadaian pun ada, namanya Pegadaian Digital Service. Pegadaian Digital Service. Pegadaian Digital Services karena layanannya banyak di situ. Nah, ini yang menjadikan Pegadaian tetap bisa eksis ya. Artinya terdampak tapi tidak begitu terkena signifikan untuk penurunan bisnis dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Berarti seconcern itu ya Pak ya Pegadaian ya dalam pandemi ini ya. Iya, pandemi kita memang menjaga sekali, termasuk untuk outlet juga kita tutup ya. Kita layanannya untuk yang di front office pakai sarung tangan juga, hand sanitizer, pemeriksaan suhu badan gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, berkat PPKM 4 sampai sekarang menjadi PPKM 2 Jakarta, kita ikut garis pemerintah lah. Jadi alhamdulillah juga baik bagi Pegadaian, juga baik bagi masyarakat dengan pola WFH, work from office, yang masuk. Yang penting layanan kepada masyarakat tetap bisa jalan dengan baik. Benar. Kalau untuk program digital itu, program digital mekanismenya seperti apa Pak? Kalau mau gadai? Nah, ini yang saya inginkan di Jakarta, sebetulnya konsentrasinya masyarakat nanti bisa migrasi ya, dari layanan offline ke online ya. Iya, jadi betul. Tugas kami untuk meningkatkan penggunaan digital services Pegadaian atau aplikasi digital Pegadaian kepada customer kita. Jadi tidak perlu antri, tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu mungkin transaksi langsung ya di era pandemi seperti ini. Cukup dengan download di Play Store Pegadaian Digital Services, nanti bisa langsung buka rekening. Kalau mau aktivasi dengan rekening bank ke kantor ya, karena akan ada beberapa tanda tangan yang dipenuhi. Nah, nanti kalau sudah punya Pegadaian Digital Services itu kan transaksi bisa di mana saja. Betul. Jadi Pegadaian jauh di mata, jauh di hati, tapi dekat di genggaman. Kayak apa ya dekat di genggaman? Jadi kita kayaknya seperti itu. Nah, ini kan butuh edukasi ke masyarakat. Jadi front office kami juga selalu kami anjurkan untuk edukasi masyarakat supaya bermigrasi dari layanan offline ke online gitu ya. Kalau program kedepannya setelah ini mau ada apa Pak? Program ke depan ya, ini kan nanti menjelang akhir tahun ya, kita kan biasanya ya mengejar target lah ya. Kalau bahasa orang awamnya kejar setoran, baik target laba maupun target sales maupun target outstanding loan gitu. Biasanya ya kita akan banyak program promo, program diskon bunga, dan ada juga program-program dari kantor pusat seperti produk kredit harian. Ada juga dengan ya. Setiap 1 juta paling cuma 90 perak per hari. Gitu dananya. Jadi kalau tinggal mengalihkan, kalau mamanya 10 juta, 100 juta ya bisa diikut produk kredit harian, sangat bisa membantu. Jadi kalau mamanya dagang di pasar jam 2 pagi gitu udah datang sayuran gitu, pakai kredit harian bisa, karena besoknya bisa ditebus kembali gitu. Itu yang untuk transaksi fast cash lah yang bisa sangat membantu. Terus juga kredit selain kredit harian juga kredit pembiayaan usaha yang di era pandemi seperti sekarang ini kan sudah mulai bangkit. PPKM-nya udah level 2 kan sudah mulai bangkit kembali. Kita juga ekspansi sedikit juga, meskipun lambat-lambat ya karena pandemi gitu kan, tidak berkontak langsung, tapi ekspansi kredit fidusia non gadainya juga kita lakukan. Terus juga yang untuk gade, kita juga ada gade on demand. Terus bisa juga nanti gade on call, jadi mungkin untuk masyarakat menengah ke atas yang tidak datang ke Pegadaian, terus penaksir kita, pegawai kita bisa datang ke rumah untuk jemput bola.
Oh gitu. Berarti sekarang udah semakin fasilitasnya semakin oke banget ya. Ya, memang membuat layanan terbaik ke customer atau masyarakat, atau lebih tepatnya ya memanjakan masyarakat dengan kondisi seperti ini. Iya betul. Ya ampun, enak banget ya kerja di Pegadaian kayaknya ya. Nah, ini kan fasilitasnya udah banyak banget, manfaatnya juga banyak banget. Bapak pernah nggak sih kayak, aduh kayaknya ini fasilitasnya bisa gue manfaatin sama gue, keluarga gue, dan teman-teman atau saudara gue deh. Gitu nggak Pak? Kalau di Pegadaian kan rata-rata 2018 ada namanya program Sahabat Pegadaian. Terus ada juga customer get customer, employer get customer. Jadi hampir semua karyawan Pegadaian ya keluarganya pasti tahu dan menggunakan produk-produknya. Karena biasanya untuk para frontliner, pegawai termasuk kami juga kalau ada produk baru ya kita coba dulu supaya sosialisasi ke masyarakat sudah enak ya. Iya, lebih kenal ya sama produknya. Jadi kalau kita nggak tahu produk sendiri kan sosialisasinya susah juga. Rata-rata sih kalau ada inovasi produk baru, Pegadaian dan keluarganya menggunakan dulu sebelum disosialisasikan. Biasanya kan ada piloting dulu. Iya betul. Wow, enak banget ya Pak. Ternyata ya aku jadi pengen kerja di Pegadaian Pak. Bisa nggak? Ya Pegadaian kita pegawainya dituntut untuk lebih agile ya, lebih lincah ya, karena tahun 2018 dulu kan ada transformasi Pegadaian. Jadi ada G-Star ya, 5 bintang Pegadaian. Yang pertama Growcore, ya bagaimana kita menumbuhkan bisnis inti Pegadaian. Yang kedua adalah Great New, bagaimana kita memperoleh nasabah baru dengan produk-produk baru, inovasi baru. Yang ketiga adalah Groom Talent, bagaimana kita mempersiapkan talent-talent untuk kepemimpinan di masa depan. Terus yang keempat adalah Gen Z, bagaimana kita meningkatkan awareness terhadap digitalisasi bisnis. Dan yang kelima adalah G-Value ya, bagaimana kita meningkatkan akhlak kita, culture kita untuk bisa melayani dengan baik. Sekarang disatukan kita oleh BUMN kan menjadi akhlak ya. Akhlak ada 5 tuh ya artinya ya. A-nya amanah, kolaborasi. Ya, aku tahu itu akhlak itu. Udah pernah diceritain kemarin. Ada nggak Pak tipsnya Pak buat orang-orang mungkin yang mau, mungkin kalau aku sendiri aku melihat Bapak, aku pengen banget jadi seperti Bapak di posisi Bapak, pengen banget. Ada nggak sih Pak tipsnya biar aku tuh semangat gitu? Sebetulnya sih di mana saja kita berkarya, di mana saja kita ditugaskan, itu kan bagaimana kita memberikan manfaat, bagaimana kita bisa meningkatkan value baik di pekerjaan, lingkungan maupun masyarakat. Kalau rezeki insya Allah ya Allah yang atur. Yang penting berusaha dan niat ya. Kayak saya juga kadang-kadang kalau melihat kan rumput tetangga selalu lebih hijau. Wih benar. Enak sih kayaknya jadi reporter. Saya enak sih kayak jadi bapak. Saya mau jadi bapak nanti. Masih muda ya, masih banyak peluang, masih banyak challenging yang bisa diraih ke depan. Siapa tahu nanti berangkat dari ngobrol ala Indopost itu bisa menjadi seperti influencer yang lain ya. Amin. Iya benar. Bapak juga bikin aja podcast Pak di Pegadaian. Iya dong, benar Bapak jadi hostnya, entar saya jadi ininya, narasumbernya gantian. Menarik juga sih karena iya, Pak. Sekarang kan memang digitalisasi menjadi nomor satu banget sekarang. Benar. Pengen juga sih. Iya Pak, ntar kalau misalnya butuh tim panggil saya Pak. Konsultan kalau di Jawa Tengah komandannya Sultan. Oh iya Sultan ya. Jadi pembantu raja. Guys, tapi aku udah baru 2 kali sih mungkin podcast sama pemimpin Pegadaian ya. Dan semuanya benar-benar humble loh. Humble benar-benar kayak bapaknya ini. Ya Pak ya? Kayak friendly gitu langsung. Karena kita biasa di layanan mungkin ya. Ya, service bisa di layanan, tidak hanya mungkin kalau layanan sekarang kan semua memang dituntut bahwa pertama memang harus bagaimana tidak hanya memuaskan nasabah, tapi bagaimana membuat nasabah itu juga bisa mempunyai nilai tambah dengan layanan kita. Gitu. Mungkin tidak hanya
industri keuangan ya, industri kesehatan seperti sekarang apalagi gitu ya, pahlawan kesehatan kita juga pasti ada value-value yang diberikan kepada masyarakat. Cuma senangnya di Pegadaian ya apa ya, dinamikanya mengikuti terus perkembangan meskipun namanya sebenarnya kuno ya, Pegadaian gitu, iya. sudah 120 tahun lagi usianya Iya, gitu ya. Tapi kalau kita pelajari ke dalam lebih senang ternyata agile juga sih, baik perusahaan maupun karyawannya ya bukannya membanggakan diri tapi memang lebih agile lah sekarang sejak 2012 sampai sekarang. Sekarang fun ya. Iya, fun. Katanya nanti tanggal 6 mau ada acara webinar ya Pak ya? Sama Menteri Koperasi dan UMKM ya, Pak Teten Mas Duki. Iya, kemarin memang dari humas kami itu ada dihubungi oleh Indopos, katanya ada Pak Menteri, terus ada juga dari DPR, ada dari pelaku UMKM untuk ngobrol bareng lah bagaimana sih kondisi saat ini setelah PPKM turun level 2 kan harus segera bangkit ya. Artinya harus bagaimana memotivasi para pelaksana UMKM untuk bisa mulai usaha lagi, jangan putus asa dengan pandemi kemarin gitu kan, sepertinya kayak momok banget padahal pemerintah sudah banyak kasih bantuan, kasih program kayak gitu, bagaimana bergerak kembali sama-sama membangun Indonesia gitu. Jadi apa ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Pak Presiden begitu pesannya. Berarti tanggal 6 nanti jangan lupa ya guys, nonton webinarnya, hadiri webinarnya Pegadaian dan Indopos ya. Nanti akan ada Menteri Koperasi dan UMKM dan juga ada bapaknya ya kan nanti ya. Insya Allah, ya. Ada dong. Saya mau nonton karena ada bapak justru. Pak, makasih banyak loh Pak udah main ke Ngaco. Ini emang ngaco sih Pak sebenarnya. Bosan nggak pada di sini? Judulnya aja yang ngaco, kontennya luar biasa bagus sih. Masa sih? Pertanyaannya berbobot. Iya. Nanti makanya bikin podcast, panggil aku narasumbernya. Gitu ya. Jadi karena namanya ngaco kelihatan lebih muda ya. Iya. Selalu upgrade. Makasih banyak loh Pak. Nanti katanya ini ya, aku mau diundang ke The Gadai ya, kafenya Pegadaian. Kafe di wilayah saya, ada di Salemba, ada di Keramat Raya, ada di BRI, ada di Kementerian BUMN. Nanti kapan waktu, insya Allah. Oke, kita set langsung. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Bye guys, see you in next video.